Saya percaya bahwa anak didik pada dasarnya memiliki keunikan dan kelebihan tersendiri dalam dirinya masing-masing. Mereka ada pada kodratnya sendiri, di mana mereka memiliki hidup dan kehidupan bermasyarakat. Tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada diri mereka, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Saya, Suanto Sianipar SPD, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SD Negeri 091288 Sibaganding, Kabupaten Simalungun. Jika dianalogikan, pendidik ibarat petani dan anak didik adalah padi. Baik buruknya pertumbuhan padi tergantung cara petani memelihara tanaman padi mereka. Memberinya pupuk adalah salah satu cara padi tersebut dapat tumbuh dengan baik. Begitu juga dengan anak didik. Baik buruknya tumbuh kembang mereka tergantung cara pendidik menuntunnya. Kita tidak bisa membuat padi menjadi jadi. Seperti halnya anak didik si A tidak akan bisa menjadi seperti si B. Sehingga kita hanya bisa menuntun mereka sebagai kodrat mereka dengan cara berbeda tentunya, sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan agar kelak terbentuk profil pelajar Pancasila yang diimpikan. Terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya sebagai guru akan memaparkan pengetahuan dan perubahan yang saya alami. Menuntun dan kodrat keadaan, yakni kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, kehendak, atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa efektif sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Pendidikan itu harus holistik dan seimbang yang akan membawa anak pada kebijaksanaan. Pendidikan adalah tempat persemian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang utuh. Kebudayaan yang dicita-citakan, pembentukan peradaban bangsa, landasannya adalah pendidikan. Nilai-nilai kemanusiaan adalah sumber esensial dari kebudayaan. Pendidikan juga harus berorientasi pada anak. Ki Hajar Dewantara dalam bahasannya menyatakan, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta sesuatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Berhamba pada sang anak artinya, pendidikan dan pendidik memandang anak dengan rasa hormat, penuh kasih sayang, dan dengan penuh kesabaran memberikan ilmu kepada mereka. Ki Hajar Dewantara menjelaskan, keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti atau pembentukan watak individual. Keluarga juga menjadi ruang untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan pusat pendidikan lainnya. Namun dengan hal itu, arti semboyan Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangongkarsa tuturi handayani, dalam pembelajaran dan sebagai pendidik, bahwa itu adalah prinsip perubahan pendidikan berdasarkan asas trikon. Karena terdiri atas 3 asas yang berawalan kon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Kemudian konvergen artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri, seperti yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara ketika mempelajari berbagai praktik pendidikan dunia. Saat ini teknologi informasi telah sedemikian canggih sehingga guru atau kepala sekolah dapat mempelajari berbagai kemajuan pendidikan dari mana saja dan kapan saja. Konsentris artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Tujuan utama pendidikan adalah menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal
sesuai dengan karakter kebudayaannya sendiri. Oleh karena itu, meskipun Ki Hajar Dewantara menganjurkan kita untuk mempelajari kemajuan bangsa lain, namun tetap semua itu ditempatkan secara konsentris dengan karakter budaya kita sebagai pusatnya. Profil pelajar Pancasila yang terdiri atas beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan tunggal, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Permainan juga bagian dari pendidikan. Permainan anak dimasukkan ke dalam pembelajaran anak sebagai kultur. Permainan tradisional dalam bentuk olahraga akan mendidik anak-anak dalam hal kekuatan dan kesehatan anak, kecekatan dan keberanian, ketajaman dalam penglihatan, dan dapat menjadikan mereka memiliki sikap tertib dan teratur. Refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dengan pengetahuan dan pengalaman baru yang saya miliki berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya termotivasi dan terdorong untuk melakukan perubahan di kelas dan di sekolah dengan kekuatan diri yang saya miliki, disiplin, konsisten, semangat tinggi, mampu menggerakkan anak didik dalam kegiatan apapun di sekolah, sering berbagai pengetahuan dan pengalaman terkait administrasi dan proses hingga penilaian pendidikan dengan teman sejawat di sekolah. Kerjasama, santun dalam berbahasa. Saya yakin dapat menerapkan pengetahuan baru yang saya miliki dan akan saya praktikkan di kelas dan di sekolah. Saya pun memiliki kekurangan, yaitu kadang saya terlalu tegas sehingga anak kadang merasa segan terhadap saya. Dan itu harus saya ubah agar pemikiran Ki Hajar Dewantara bisa saya implementasikan secara lebih maksimal. Dukungan dan kerjasama dari kepala sekolah juga saya butuhkan agar terlaksananya pembelajaran sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret sesuai dengan konteks budaya di kelas dan di sekolah. Suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah suasana kelas yang menyenangkan, bukan menegangkan. Guru menuntun siswa diberi kebebasan untuk mengeksplor pengetahuan, dibimbing tanpa paksaan. Guru harus jadi penuntun dengan penuh kesabaran dengan mengutamakan pembelajaran yang tetap berpihak pada anak. Karena saya yakin anak akan terbentuk menjadi karakter yang baik jika berada dalam lingkungan yang baik dan pendidik yang menuntun dengan penuh keikhlasan dan penuh dengan kasih sayang. Pembelajaran dengan penerapan sistem aman, atau dengan kata lain, dengan ikhlas tanpa pamrih mengabdi pada sang anak, berserah diri demi kemerdekaan lahir dan batin, kasih sepenuh hati, dan berdasar asas kekeluargaan juga sangat perlu dilakukan agar proses pembelajaran di kelas lebih akrab dan menyenangkan. Salah anak bukanlah dosa, tapi karena mereka belum tahu. Anak bebas mencari tahu, dan yang terpenting, anggaplah anak didik seperti anak kandung sendiri. Pembinaan budi pekerti atau karakter dapat dilaksanakan melalui berbagai program, meliputi kegiatan rutin di sekolah, kegiatan pembiasaan, kegiatan spontan, kegiatan keteladanan, dan kegiatan terprogram berdasarkan asas TRICOM, dan harus dilakukan secara maksimal dan berkelanjutan untuk menuju satu titik, yaitu profil pelajar Pancasila. Kegiatan tersebut antara lain pendidikan kecakapan hidup, penanaman nilai karakter seperti berdoa sebelum pembelajaran dimulai, masuk kelas tepat waktu, membersihkan kelas atau lingkungan sekolah secara rutin, disiplin dalam berpakaian, berani mengemukakan pendapat, dan melakukan doa bersama sehingga budaya lokal daerah akan tercapai dengan maksimal. Sekian dan terima kasih. PKB Angkatan 7 bergerak, bergerak, bergerak.